Kenapa abang bisa sedetail mungkin mempelajari kitabnya kami, sedangkan abang bukan punya kitab sendiri? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini, yang itu. Iya, baik. Terima kasih banyak abang. Jadi gini, kenapa saya mempelajari Bible? Karena saya setelah mengkaji Islam ini, tidak mungkin ada dua agama yang benar. Pasti ada salah satu dari dua agama ini yang keliru. Kalau bukan Islam, Kristen. Begitu juga sebaliknya, kalau bukan Kristen, berarti Islam. Nah, setelah saya mengkaji, ternyata Islam inilah ajaran yang betul. Bukan berarti karena saya Islam, enggak. Memang murni karena saya mengkaji. Setelah saya tahu bahwasanya Islam yang paling benar, saya kemudian konsentrasi mengkaji Bible. Kalau Islam ini benar, berarti di Kristen ini tidak ada kebenaran. Atau kalau ada kebenaran, itu sudah tergantikan dengan kedatangan Islam. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya intens kemudian belajar Bible, ketika saya menemukan kebenaran di sana, final, Islam tak perlu ada. Karena ternyata Kristen sudah betul. Untuk apa lagi ada Islam? Kristen sudah benar. Cukup kita ikuti Kristen. Islam nggak perlu ada. Tapi saya tidak menemukan pola itu, abangku. Yang saya temukan malah adalah orang Kristen acap kali bertentangan dengan isi Bible. Halo, selamat malam. Iya, semangat pagi, abang. Pagi. Salam jumpa Iya. lagi. Jumpa lagi. Katolik Salam. apa Protestan? Katolik. Katolik. Nah, gini bang, saya butuh orang yang bisa jujur di dalam berdiskusi, bukan yang mutar-mutar. Kata Yesus, siap. Ini itu. ya, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Nah, Yesus ketika datang mengajar di tengah-tengah kaumnya, Yesus mempraktikkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjalankan perintah-perintah Musa. Bahkan dia praktikkan. Artinya bahwa ketika percaya kepada Yesus, orang itu mengikuti pekerjaan Yesus. Dan ketika melakukan pekerjaan Yesus, maka orang itu tidak akan nampak seperti Katolik. Orang itu akan nampak seperti Yahudi. Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Elohim kepadanya. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus mengatakan bahwasanya Yohanes katakan bahwa percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau percaya kepada Yesus, menurut Yesus melakukan pekerjaannya. Begitu abangku. Gimana? Silakan. Oh, iya, baik, abangku. Menurut saya ini Katolik ya. Ini menurut saya bahwa kenapa Yesus tidak binasa? Yang saya pahami bahwa karena dia mati secara fisiknya, pada hari ketiga dia bangkit. Itu yang makanya dia dinamakan tidak binasa. Iya. Oke. Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan mengutus anaknya, yaitu Yesus, hambanya, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau percaya kepada Yesus. Nah, kita tanya Yesus nih, saudara Yesus, ya paman,
Apa sih syaratnya percaya kepada kamu? Bagaimana sih tanda bukti orang-orang itu percaya samamu? Yesus menjawab, tanda-tanda orang percaya kepadaku adalah Yohanes 14:12. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku kerjakan. Artinya, Yesus tidak pernah melakukan pekerjaan makan babi, ibadah minggu, menyembah dirinya, Natalan, menyembah 3 pribadi Tuhan, merasulkan Paulus, mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan Yesus. Jadi kalau kamu ingin selamat, kata Yesus, kata Elohim, percaya Yesus. Nah, kategori orang percaya menurut Yesus adalah melakukan pekerjaan Yesus. Apa pekerjaan Yesus? Melakukan kehendak Elohim. Apa kehendak Elohim? Perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Dengan kata lain, kalau percaya kepada Yesus, tidak jadi Katolik orang. Tetapi menjadi seperti Yesus. Yesus apa? Katolik atau bukan? Bukan, tapi apa? Yudaism. Berarti percaya Yesus, ya Yudaism dong jadinya. Bukan jadi Katolik. Silakan. Oke, abangku. Bahwa mempercayai Yesus ya. Dasarnya bahwa Yesus tidak mengajarkan agama. Ya. Yesus dalam melakukan pekerjaan itu untuk semua umat. Ya, tidak melihat agama. Agama itu datang kemudian. Ya. Nah, di situ kenapa bertolak belakang bahwa kami di Katolik ya di hari Minggu itu Yesus tidak mengajarkan di hari Minggu ya untuk ke gereja, tapi kenapa kami lakukan di hari Minggu, bahwa Yesus di hari Sabat dia ada ke Bait Allah itu pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu hari Sabtu. Kenapa ke hari Minggu? Hari Minggu itu memperingatin kami bahwa hari pertama setelah kebangkitan. Hari pertama setelah kebangkitan Yesus itu. Maka dari ajaran Yahudi itu sebagai kita kenal bahwa tanggal merah sedunia harinya istirahat. Maka disitulah kita menjalankan ibadat kita pada hari Minggu. Itu menurut yang saya katakan. Iya, maaf abangku, saya harus mengatakan bahwa kalau begitu Katolik sibuk sendiri. Merayakan Minggu ya sibuk sendiri, bukan melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, kan gitu. Mohon maaf nih, kalau saudara saya mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama. Kalau kita lihat di Matius 5 nomor 20, justru syarat untuk masuk surga harus beragama. Berarti Yesus mengajarkan agama. Dikatakan di situ, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk surga. Jadi yang pertama harus punya agama, yang kedua syaratnya agamamu harus lebih benar dari ahli Taurat. Nah, apa yang lebih benar dari ahli Taurat itu? Diuraikan kemudian Yesus setelahnya. Siapa yang berkata kepada saudaranya jahil, bodoh, maka dia akan masuk neraka. Siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Cungkil matamu daripada dua matamu masuk ke neraka. Lebih baik satu mata masuk surga daripada dua mata masuk neraka. Itu ajaran-ajaran Yesus tuh. Agama yang benar menurut Yesus yaitu mencuri potong tangan. Melihat perempuan dengan nafsu, cungkil mata. Mengasihi musuh. Diperintahkan jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu perintah Yesus. Itu ajaran Yesus yang disempurnakan dari Taurat itu. Maka saya katakan bahwasanya kalau percaya kepada Yesus, mohon maaf nih. Kalau percaya kepada Yesus, menurut Yohanes 14, nomor 12, maka orang itu bukan jadi Katolik. Tapi jadi Yahudi atau Yudaism. Karena pekerjaan-pekerjaan Yesus menghantarkan Yesus menjadi praktisi Taurat. Bukan menjadi praktisi perjanjian baru. Ketika Yesus mempraktekkan pekerjaannya puasa, kemudian sujud, kemudian sunat,
kemudian menyembah satu Tuhan, lalu kemudian menghindarkan diri dari minuman dan makanan yang haram, maka Yesus berdiri sebagai seorang Yudaism yang taat. Sedangkan Katolik, maaf, ibadah Minggu, menyembah Yesus, Natalan, kemudian makan babi, tidak bersunat. Apakah ini pekerjaan Yesus? Bukan. Berarti syarat percaya kepada Yesus tidak ada di Katolik. Tetapi Katolik sibuk dengan kepercayaannya sendiri. Yesus Tuhan, Yesus mati disalib nebus dosa-dosa kita, sudah boleh makan babi, sudah boleh tidak bersunat, bla bla dan seterusnya. Itu sibuk sendiri. Maka Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan pekerjaan yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Ibadah Minggu perintah manusia, nyembah Yesus perintah manusia, makan babi perintah manusia, kemudian tidak bersunat perintah manusia. Semua perintah manusia. Menjadi Katolik itu perintah manusia, perintah Paulus. Sedangkan Yesusnya sendiri sibuk dengan pekerjaannya sendiri, yaitu sebagai orang yang taat tekun melaksanakan perintah-perintah Elohim di dalam Torah. Begitu abang. Silakan. Oke bang. Sedikit saya menjelaskan bahwa kenapa di Katolik melakukan ibadat hari Minggu, ya, melakukan Natal, melakukan Paskah, merayakan itu, ya. Yesus tidak mengajarkan itu, betul. Yesus tidak mengajarkan. Kenapa demikian? Karena kita percaya bahwa dengan kebangkitannya itu, jadi dari kebangkitan itu, maka kita merujuk kembali. Kenapa Natal? Karena Natal itu menganggap kami sebagai lahirnya Yesus sendiri. Lalu di Paskah itu rujuknya dari Jumat Agung, kematian Yesus, Sabtu Santo, kebangkitan, maka di hari Minggu, hari yang libur, maka ikan hari raya Paskah. Di sini saya tegaskan lagi bahwa itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kita hanya memperingati. Karena atas penebusannya, maka kita memperingati. Itu yang menurut saya. Oke. Kita aplaus untuk itu. Jadi, saudara-saudara kami Katolik itu memperingati kebangkitannya, memperingati ini dan seterusnya, kan gitu ya. Tetapi lupa melakukan pekerjaan yang menjadi pekerjaan Yesus, di mana dalilnya Yohanes 3 nomor 16, barang siapa begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita tanya Yesus, menurut Bapa Elohim, supaya kami selamat kami harus percaya kepadamu. Nah, Yesus menerangkan, kalau kau percaya kepadaku, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia tidak mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, peringati pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, peringati aku. Itu tidak dikatakan itu. Tetapi lakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Karena Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Kalau aku sabat, mereka sabat. Kalau aku tidak makan babi, mereka tidak makan babi. Kalau aku ini sunat, mereka sunat. Kalau aku puasa, mereka puasa. Karena aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku Yudaism. Maka muridku, masa Kristen? Mereka mengikuti aku. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Saat aku sujud, muridku masa jingkrak, nyanyi-nyanyi.
Aku sujud dong, kalian harus sujud. Saat aku puasa, kalian puasa. Saat aku sunat, kalian sunat. Seketika aku menyembah hanya kepada Elohim, menyembahlah kalian hanya kepada Elohim. Seketika aku mengajarkan diriku adalah rasul, maka ikutilah itu bahwa aku ini adalah rasul. Jangan kau tuhankan. Karena aku pun tidak menuhankan diriku. Yang tahu tentang diriku adalah diriku. Kau lihatkah aku menuhankan diriku? Enggak kan? Nah, jangan kau ikuti orang-orang yang menuhankan aku. Tapi ikuti aku yang menuhankan Elohim yang ada di langit. Bukan kau yang tahu aku yang tahu tentang diriku. Kalau aku menyembah diriku, berarti aku Tuhan. Mencontohkan aku menyembah diriku, tapi aku mencontohkan menyembah Bapa yang di langit. Ikuti itu. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 nomor 27. Muridku aku kenal, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Maksudnya mendengarkan titahku, mendengarkan perintahku, mendengarkan ajaranku, dan mengikuti aku. Bukan mengikuti orang-orang yang melakukan peringatan-peringatan, memperingati kebangkitan Yesus, memperingati kelahiran Yesus, memperingati apa dan seterusnya Yesus. Bukan. Tetapi mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dan mendengarkan perkataan-perkataan yang aku sampaikan. Nah itu makanya di awal tadi teman diskusi kita, Abang, saya katakan orang kalau percaya Yesus tidak mungkin jadi Katolik. Tidak mungkin jadi Protestan. Tapi jadi Yudaism. Karena Yesus ke sinagoge. Kita kudu harus ke sinagoge. Yesus puasa, kita harus puasa. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Karena kita nggak bisa melakukan praktek Torah. Karena kita bukan Bani Israel. Makanya Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka cakupan-cakupan penyampaian Yesus dalam penginjilan itu hanya mencakup untuk muridnya Bani Israel. Sedangkan kita ini, saya contoh. Saya percaya Yesus Nabi Rasul. Tapi pola hidup saya bukan mengikuti dia. Tapi mengikuti Nabi Muhammad. Kristen juga begitu. Orang Kristen Katolik percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tetapi yang mereka ikuti adalah Paulus. Bukan mengikuti Yesus. Tetapi mengikuti Paulus. Tapi percaya ke Yesus. Cuman pekerjaannya ya mengikuti pekerjaan yang Paulus ajarkan. Bukannya Yesus ajarkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15:9. Percuma mereka beribadah kepada-Ku. Sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Menyembah Yesus perintah siapa? Elohim. Bukan. Yesus bukan. Tapi Paulus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kata Paulus, hari Minggu, apakah ajaran Elohim? Bukan. Ajaran Yesus bukan juga, tapi ajaran Paulus. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya, hari Sabat. Jangan. Kau boleh ibadah hari apa saja. Paulus yang ngajar. Haramnya babi. Apakah Yesus yang mengatakan makan babi? Bukan. Elohim bukan, tapi Paulus. Dia yang mengatakan dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang haram halalnya makanan. Semuanya halal. Tidak boleh lagi kau diatur. Nah, apakah kemudian Yesus yang mengajarkan untuk jangan bersunat? Bukan. Elohim mungkin, bukan juga. Tapi siapa? Paulus, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Berarti Yesus ketika berkata, percuma mereka beribadah kepada-Ku, sementara perintah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan adalah perintah manusia. Kenalah kepada Katolik, kenalah kepada Kristen seluruhnya. Seperti itu saudaraku. Jadi ketika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada Yesus. Islam percaya enggak kepada Yesus? Percaya. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa.
Umat Islam ada di situ dan umat Islam tidak goyah. Sekali utusan, utusan, tidak ada tapinya. Kalau Katolik kan dia utusan Bapa, tetapi dia juga adalah Bapa. Masalah di situ. Masalahnya di situ. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau satu-satunya jangan ditambahi 2. Apalagi 3. Dan mengenal Yesus setelah kau satu-satunya, Yesus dikenal sebagai utusan. Jadi ada satu Tuhan, ada juga utusan. Satu Tuhan ini yaitu Elohim mengutus utusannya yang mulia bernama Yesus. Jangan dikasih gerakan tambahan. Yesus adalah utusan sekaligus Bapa Elohim juga. Wah, parah. Itu jadi parah dia. Jadi keliru dari konsep Yesus. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, Bang, kembali lagi tadi Abang sudah mengatakan bahwa kalau mengikuti Yesus berarti mengikuti ajarannya ya. Bertentangan itu ketika Yesus pergi ke Bait Allah di sinagoge ya, di Bait Allah berdoa pada hari Sabtu, sedangkan kami Katolik ya pergi ke gereja pada hari Minggu. Ya di sini bahwa kita Katolik pada umumnya bahwa sudah menyebar, jadi tidak mungkin juga pada hari Sabat kita harus ke sinagoge di Bait Allah. Nah, disinilah kita dirikan bangunan yang namanya gereja untuk menghimpun umat. Dan kembali lagi seperti saya jelas lagi kenapa tidak di hari Sabtu tapi hari Minggu, karena mengenal hari pertama setelah kebangkitan. Oke. Terima kasih Abang atas diskusinya yang begitu baik. Yang mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita petik dari diskusi kita ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Abang di sini ingin pertama saya sampaikan ya, bahwa dari diskusi ini jika ada kelebihan adalah kelebihan kita semua, kalau kekurangan adalah kekurangan saya. Saya angkat jempol pada Abang ya. Sama-sama, ini hal Bang. yang Sama-sama. baik. Ya, hal yang baik. Lalu Abang izinkan saya bisa tidak? Saya mau bertanya sedikit, Bang. Boleh, silakan. Boleh. Saya mengikuti Abang mulai dari pertama saya naik di rumah Abang. Ini saya naik yang ketiga kali. Tapi ada yang lain juga saya ikut, tetapi saya tidak naik. Karena mana yang saya bisa naik, mana yang saya tidak bisa naik. Jadi menjadi timbul pertanyaan saya, kenapa Abang bisa sedetail mungkin mempelajari kitabnya kami, sedangkan Abang bukan punya kitab sendiri. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini yang itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Abang. Jadi gini, kenapa saya mempelajari Bible? Karena saya setelah mengkaji Islam ini, tidak mungkin ada dua agama yang benar. Pasti ada salah satu dari dua agama ini yang keliru. Kalau bukan Islam, Kristen. Begitu juga sebaliknya, kalau bukan Kristen, berarti Islam. Nah, setelah saya mengkaji, ternyata Islam inilah ajaran yang betul. Bukan berarti karena saya Islam, enggak. Memang murni karena saya mengkaji. Setelah saya tahu bahwasanya Islam yang paling benar, saya kemudian konsentrasi mengkaji Bible. Kalau Islam ini benar, berarti di Kristen ini tidak ada kebenaran. Atau kalau ada kebenaran, itu sudah tergantikan dengan kedatangan Islam. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya intens kemudian belajar Bible,
ketika saya menemukan kebenaran di sana, final, Islam tak perlu ada. Karena ternyata Kristen sudah betul. Untuk apa lagi ada Islam? Kristen sudah benar. Cukup kita ikuti Kristen. Islam nggak perlu ada. Tapi saya tidak menemukan pola itu, abangku. Yang saya temukan malah adalah orang Kristen acap kali bertentangan dengan isi Bible. Kenapa? Karena ternyata cakupan dari pengajaran-pengajaran yang ada di gereja itu lebih mengedepankan doktrin daripada mengutamakan Bible. Bible hanya dijadikan sebagai sumber untuk mengambil data-data yang dibutuhkan. Bukan sebagai kajian utama di dalam mengkristenkan atau mengkatolikkan orang. Contoh, orang diajari Natalan. Adakah di Bible? Tidak ada. Orang diajari menyembah Yesus. Adakah di Bible? Tidak ada. Tidak ada yang dilakukan kemudian bersumber daripada Bible. Nah, lalu kenapa saya harus turun tangan? Karena saya kasih sayang terhadap saudara kami Kristen. Kok bisa gitu? Saya tahu kebenaran nih. Ada orang yang berjalan di pinggir jurang. Di mana manusiawi saya ketika orang itu saya tidak tolong dengan minimal saya teriak kepada dia. Saudara-saudara, jangan di situ, itu bahaya. Kamu jatuh, nanti kau jatuh di jurang. Orang itu mau mendengarkan, alhamdulillah, tidak mendengarkan, kasihan. Makanya saya turun tangan ke lapangan untuk menggaji dua dalil ini karena saya tahu kebenaran itu. Bayangkan abangku, kita bermimpi, contoh nih ya, ini ada sebuah box, ini dibungkus misalnya, dibungkus ini. Kita nggak tahu apa isinya. Tertulis di luarnya adalah sepatu. Harapan kita ini sepatu. Kita bawa pulang ke rumah, tidur dan seterusnya. Pokoknya asik, besok begitu saya mau kuliah sudah ada sepatu. Dibukalah pembungkusnya, tiba masanya kita masuk kampus. Dibuka pembungkusnya, ternyata isinya pisang. Berarti selama ini kita tertipu dengan penampakan. Kasih, keselamatan, dosa ditebus, bla 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 dan seterusnya. Tapi begitu ajal datang menjemput, ternyata kita salah jalan. Nah, lagi-lagi, apakah ini asumsi? Tidak. Bang Suma, tolong carikan saya data di dalam Bible yang mengatakan bahwa ada penyesalan ketika ternyata kita hanya berangan-angan. Saya temukan data itu, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Quran? Apa yang mereka sembah, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kelak nanti di hari kiamat akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di bumi akan ditolak oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Saya ulang. Apa yang orang lain di luar Islam sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Nah, saya cari, Bang. Saya cari di Bible. Saya temukan dalil itu. Di mana? Matius 7, 22, 23. Apa katanya? Kata Yesus, pada hari terakhir nanti, hari kiamat, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Berarti Al-Quran ketika mengatakan pada hari kiamat nanti, mereka yang menyembah selain daripada menyembah aku, apa yang mereka sembah akan menjadi musuhnya. Saya kembali ke Bible, kutemukan itu, Bang. Setelah saya menemukan Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat pakai namanya, saya kembali lagi ke Quran nih. Saya balik ke Quran, saya selidiki. Apakah Allah itu, apa alasannya Yesus mengusir orang-orang ini? Kenapa Yesus mengatakan mereka pembuat kejahatan padahal sudah pada level tinggi? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai nama Yesus. Oh, kurang apa lagi imannya? Tapi kenapa Yesus mengusir? Ternyata saya cari ke Al-Quran. Kelihatannya ada di Al-Quran alasannya. Aku balik. Kutemukanlah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ayat 116-117. Nabi Isa di situ disidang. Dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas.
Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa ayah mengajarkan Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain menuhankan aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, setelah saya temukan dalil itu, saya kembali ke Bible. Ada enggak Bible pernah mengajarkan ini? Yesus pernah mengajarkan ini? Rupa-rupanya Yesus pernah mengajarkan, abangku. Yohanes 12:49-50. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Saya merinding menemukan data itu. Melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Saya hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Subhanallah. Saya temukan data sinkronisasi antara Quran yang datang belakangan dengan Bible, di mana Nabi Muhammad tidak pernah belajar Bible. Tapi kok bisa sinkron gitu loh? Kenapa bisa sinkron? Nah, lalu saya kaji, kok ada orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, tapi kok diusir Yesus? Dan itu pasti Kristen. Hindu nggak mungkin menyembah Yesus. Buddha, Islam, ateis nggak mungkin mengusir setan dalam itu pasti Kristen. Saya carilah data-data ini. Apakah Yesus pernah mengatakan ada orang yang akan menggunakan namanya untuk menyesatkan banyak orang, sehingga orang banyak ini ketika bertemu dengan Yesus yang asli, mereka kecewa, diusir? Ternyata Yesus betul, abangku. Ketika di Bukit Zaitun duduk, murid-muridnya datang, lalu murid-murid bertanya, wahai guru, tolong jujur kepada kami. Bocorkan rahasianya. Apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus mengatakan apa? Sebelum menjawab tanda berakhirnya, dia jawab dulu. Waspadalah kalian agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, subhanallah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila engkau bertemu, ada orang berkata ada Yesus, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang, melakukan banyak mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Sampai Yesus mengulang, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Camkan, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku ketemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus jangan aku percaya, itu bukan aku. Mereka adalah penyesat yang memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, apakah ada orang yang pernah mengaku bertemu Yesus dan pengikutnya banyak sampai hari ini? Subhanallah. Ternyata dialah yang menyebut Yesus dan mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya muncul, ketika mereka melakukan mujizat, mengusir setan, memakai nama Yesus, lalu orang itu sembuh, setannya pergi, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus siapa yang datang membantu mereka? Kembali kepada pernyataan Yesus, iblis datang memakai namaku. Nah, dengan keadaan seperti itu, abangku, saya belajar Bible itu kurang lebih 19 tahun. Saya kaji. Setelah saya tahu kebenaran, sebagai orang yang memiliki kasih, masa saya diam aja melihat saudara-saudara saya? Mereka asik, kemudian dijanji sama gereja, dosamu ditebus, darah Yesus telah menebusmu.
Kita akan selamat. Yesus sudah ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Silakan kau melakukan apa saja yang kau mau. Yang penting kau sucikan dirimu dengan bayar per bulan tiap bulan. Dia dikasih obat-obat kuping. Jadi orang ini berbisnis yang haram pun boleh. Menjadi rentenir pun boleh. Bisnis babi juga boleh. Bisnis jualan anjing juga boleh. Menjadi apapun boleh. Kenapa? Karena dia sudah dijanji keselamatan di gereja. Darah Yesus telah menebus kita, bla bla. Akhirnya habis waktunya untuk terlena dengan keadaan itu. Pendeta pun dienakkan tiap bulan jadi pengumpul perpuluhan. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Dua-duanya saling membodohi. Akhirnya apa, saudaraku? Bible jadi barang usang di rumah. Tidak pernah dipelajari. Disimpan aja di lemari. Yang ada ke gereja hari Minggu, Natalan, euforia, berpesta, bla 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 bla. Itu aja. Pendeta semakin senang menimbun kemudian perpuluhan. Orang-orang semakin senang berbisnis, semakin kaya, semakin menyembah Yesus, semakin kaya, semakin menyembah Yesus, semakin kaya, semakin dienakan oleh kehidupan duniawi. Tiba masa ajal datang, kekal di neraka, diusir oleh Yesus. Lah mau kemana lagi? Telat. Sudah di alam kubur. Kalau di bumi ini kan masih ada pilihan. Aku ke Islam aja atau jangan ya? Susah di Islam. Enggak deh, di Kristen aja. Masih ada pilihan. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, kita tidak bisa menghadap ke bumi lagi, ke dunia. Kita tinggal menghadap ke akhirat. Masa depan yaitu akhirat. Apa yang kau lakukan ketika kau di dunia? Tidakkah kebenaran datang kepadamu? Tidakkah ada yang mengajarkan kepadamu? Kenapa kau tidak mendengarkan? Oh, karena saya enak Tuhan. Di tempat saya yang tadinya enak. Saya tidak perlu ibadah. Saya tidak perlu ini. Nggak ada haram. Tidak ada wajib. Semuanya bebas. Karena Paulus mengatakan, engkau bukan lagi hamba. Tetapi engkau adalah anak. Dan engkau adalah pewaris surga. Makanya kami terlena. Apakah nggak ada kebenaran datang kepadamu, penyampai kebenaran? Ada sih, tapi kami tolak. Karena kami lebih enak di situ. Ya udah, nikmatilah sekarang siksaanmu. Saya tidak mau itu terjadi. Makanya saya hadir 24 jam. Selama masih ada roh di dalam jasad ini. Sebisa mungkin menyuarakan kebenaran. Karena itu perintah Allah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Wabil hasanah dengan cara-cara yang baik. Ada dalil yang lain. Illal ladzina zalamu minhum. Terkecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Kamu harus tegas, kamu harus keras kepada mereka. Jadi kalau ada yang menghujat, saya harus keras. Kenapa? Besi yang bengkok butuh pukulan keras untuk meluruskan. Jadi saya turun di dunia apologet Islam ini, abangku, itu murni karena kasih sayang. Kalau saya tidak sayang kepada saudara kami Kristen, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 sudah memberikan kemudian legitimasi, validasi, pengesahan terhadap umat Islam bahwa umat Islam adalah pewaris surga Firdaus. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Alladzina yarithunal firdaus. Yaitu orang-orang yang mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Umat Islam adalah pewaris surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dalil. Kalau saya ego, kalau saya tidak kasih sayang terhadap saudara Kristen, ngapain saya urusin? Toh saya sudah Islam. Saya sudah ada jaminan surga, EGP dengan kalian. Urusan lo, siapa suruh nggak pakai otak? Itu kalau saya tidak sayang sama kalian. Tapi karena saya sayang, saya tidak mau selamat sendiri. Saya menyampaikan, saya serukan. Mau diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi kalau abang saya ini bertanya, kenapa Anda pelajari? Saya belajar bukan karena membenci. Saya pelajari sebagai petunjuk jalan keselamatan. Itu aja. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ada yang salah, silakan buka Bible. Bang Suma keliru, buka Bible. Ada yang keliru yang saya sampaikan, buka Bible. Benar nggak saya keliru? Kalau keliru, berarti saya bertentangan dengan Bible. Tapi Bang Suma bertentangan dengan Paulus. Oh jelas, saya bertentangan dengan Paulus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal Paulus. Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Artinya, nasihat Yesus itu bang,
ketika dia mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di Bele, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Bukan nasihat Yesus kepada orang Roma Yunani. Nah, ketika Paulus mengaku kepada Roma Yunani, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Nah, orang Roma Yunani percaya. Masa sih iya? Begitu Paulus tahu, ini orang Roma kelemahannya di mana? Orang Roma itu kelemahannya, jangan larang dia makan babi. Jangan suruh dia bersunat. Jangan gantikan dewa mereka. Tetaplah ngajarkan dewa mereka. Jangan kau rubah hari ibadah mereka. Tetaplah perintahkan ibadah di hari Minggu. Tetaplah perintahkan mereka makan babi. Tetaplah perintahkan mereka jangan bersunat. Supaya ajaranmu yang bertemu dengan Kristus di padang gurun itu bisa diterima oleh mereka. Hasilnya betul. Roma Katolik dengan kekuasaan Imperium Romawi pada saat itu kemudian dengan cangkangnya mengajarkan kekristenan kemana-mana di bawah penguasaan. Bukan lagi pemerintah yang memegang kepentingan pada saat itu, tapi otoritas gereja. Apa yang gereja putuskan itulah yang terjadi. Akhirnya sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Sampai ke Portugis. Portugis masuk ke Indonesia. Jadilah kita orang-orang Indonesia ini menjadi pengikut mereka. Adakah murid Yesus datang ke Indonesia mengajarkan kita? Jangan murid Yesus terlalu lebay. Adakah orang Yahudi asli masuk ke Indonesia mengajarkan agar kita menjadi Katolik? Semua dari Barat. Semua dari Barat. Kalau Katolik itu berasal dari Yesus, mana ke-11 murid Yesus? Yang punya istri, yang punya anak, yang punya keturunan, punya cucu, dan beranak cucu sampai sekarang ini. Mana mereka? Kenapa nggak jadi Katolik? Kalau memang Katolik itu ajaran Yesus, berarti diajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, cucunya kepada cicitnya, sampai turun-temurun. Mana? Adakah orang Yahudi yang datang ke Indonesia keturunan dari murid Yesus yang mengajarkan kita Katolik? Tidak ada. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran di dalam bahasa Aramaik disebut dengan sebutan Roh Hamed. Roh Hamed. Di dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini Rasul Tuhanmu untuk kalian yang memberitakan tentang Torah yang telah datang kepadamu dan memberitakan akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed itu tidak akan datang. Dan kalau Roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang cari di Al-Quran. Adakah di dalam Al-Quran menghina Yesus? Di Al-Quran ketika Bible mengatakan Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang, Al-Quran malah mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma yang asri, yang indah, yang sejuk, yang udaranya segar, bukan di kandang binatang. Memuliakan. Ketika di Bible mengatakan Yesus diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditobak, dibunuh, dikutuk. Al-Quran membantah itu semua. Tidak mungkin. Dia adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya alaihi salam, Paulus menyebutnya terkutuk, kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Ketika Roh Hamed datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Maka roh kebenaran itu ada di dalam diri kami umat Islam. Karena kami tidak percaya Yesus dikutuk. Kami percaya Yesus dimuliakan. Wabaran biwalidati. Aku kemudian diterangkan dalam Al-Quran, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau dimuliakan di mana saja beliau berada. Sedangkan kalau di Kristen, dikutuk, ditampar, cobalah abang. Abang lah, gak usah Yesus. Abang lah di depan umum diludahin bang. Ditampar. Ini maling ayam saja kita tidak tega. Ini nabi loh, nabi diperlakukan seperti itu. Sedangkan di dalam Islam tak ada. Dari sejak dia dikandung sampai dia diangkat ke langit dengan kemuliaan, itu tidak tersentuh sedikit pun hinaan terhadap dirinya. Nah, kata Yesus, ketika ia datang dia akan memuliakan aku.
Di mana Ruh Ahmad? Roh kebenaran itu. Nabi Isa mengatakan, Ismuhu Ahmad. Roh Ahmad. Sama, Ibrani Arab sama. Menyebut nama beliau. Bahwa dia akan datang, yaitu roh kebenaran, Roh Ahmad. Nabi Muhammad datang membawa kebenaran. Apa kebenarannya? Memuliakan Yesus. Makanya kami berjuang. Yesus tidak disalib. Tapi orang Kristen mati-matian. Oh enggak, Yesus itu disalib. Yesus disalib, Yesus ditampar. Loh, kami mengatakan enggak loh. Tapi kami malah dikatakan salah. Mereka yang kemudian berkongkok-kongkok, Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau kita punya dosa di hadapan Tuhan, tinggal datang. Tuhan, ampuni dosaku ya. Aku sungguh-sungguh bertobat. Terhapus gak? Ya terhapus. Kenapa harus ada yang jadi tumbal? Kenapa harus ada anak orang yang harus mati? Membantah dalil dan melawan logika sehat. Oleh karena itulah saudaraku, saya turun tangan, turun mengambil bagian di misi bagaimana menyelamatkan anak keturunan Adam. Bukan karena kebencian. Kalau benci ngapain saya sibuk? Mending saya ngurus anak-anak saya, kerjaan saya banyak. Tapi karena saya sayang, karena kenapa? Kalau masuk neraka itu kekal di sana, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir itu masuk neraka kekal di dalam. Apa gak hancur hati saya? Ada masa, ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada ilmu. Kenapa saya nggak gunakan untuk minimal saya menyeru kepada mereka. Mereka mendengarkan, alhamdulillah, saya selamatkan satu jiwa. Sama halnya saya menyelamatkan jutaan keturunannya. Saya membiarkan satu jiwa mati dalam keadaan di luar Islam. Berarti saya membiarkan jutaan anak-anak manusia masuk ke dalam neraka. Saya merasa zalim. Saya tahu kebenaran, saya tidak sampaikan. Nah, minimal saya menyuruh. Itu alasannya abangku, mudah-mudahan bisa diterima. Silakan. Ya. Baik abangku, Silakan. sedikit saya menjelaskan bahwa di tempat kami, ya, di timur, agama yang Katolik datang dari nenek moyang kami itu karena hadirnya Portugis penjajah itu, maka disitulah hadirnya nenek moyang kami mengikuti jadi agama Katolik hingga hari ini kami. Yang berikut saya tepuk tangan, salut karena abang. Makasih. Apa yang abang lakukan ini karena kasih itu yang abang lakukan ini. Jadi terus terang saya tepuk tangan. Lalu Makasih bang, makasih. Yang berikut lagi saya jempol abang karena yang abang lakukan ini adalah mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, dicocok antara kitab kami dengan kitabnya abang. Artinya bisa saya simpulkan bahwa jika dalam pencari kebenaran itu mendapat kitabnya kami itu lebih betul, pasti abang sudah mualaf pindah ke kami, karena itu kitabnya kami itu yang abang pelajari bahwa itu tidak mengikuti ajaran Yesus, maka abang disinilah menjelaskannya. Saya jempol, ya bang. Okay. Dari Kasih. hal itu abang menjelaskan tadi ada perbedaan-perbedaan, ya sangat mencolok. Kan abang mempelajari ya 19 tahun. Nah di sini ada timbul pertanyaan saya bang. Iya. Dari dua kitab yang abang pelajari itu, kitab Bible dengan itu Al-Quran, abang dari dua kitab itu mana yang lebih dulu keluar bang? Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai historis, sejarah, kitab suci, Al-Quran ada di abad abad ke-7. Sedangkan Bible itu ada jauh sebelum Al-Quran. Nah,
Akan tetapi, kedatangan Al-Quran itu, salah satu tujuannya adalah untuk meluruskan ajaran para nabi yang sudah dibengkokkan. Itu. Jadi, Nabi Muhammad seorang diri di kalangan bangsa Quraisy yang jahil, yang beringas, tidak ada nabi yang membantu beliau. Sama seperti Musa ada Nabi Harun, sama seperti Yesus ada Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad benar-benar sendiri hidup di tengah-tengah bangsa yang benar-benar jahiliyah, barbar. Dan Nabi Muhammad tidak hidup di zaman modern. Belum ada kemudian orang-orang pada masa itu yang terpelajar dalam segi kitab. Tidak ada yang mempelajari Taurat, tidak ada yang mempelajari Injil. Bahkan sekedar mempelajari surah-surah Paulus itu nggak ada. Mempelajari 4 kitab kanonik itu nggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu, ilham dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu ilham itu disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Entah itu benar, entah itu salah isinya. Silakan Saman yang menilai. Aku hanya menerima dari pencipta langit dan bumi. Silakan Anda telah, silakan Anda uji, silakan Anda kemudian periksa. Adakah yang keliru dari apa yang kusampaikan? Sampailah Al-Quran itu sampai ke kita. Kenapa Al-Quran dipertahankan kemudian original teksnya, Bang? Sebagai tantangan untuk manusia. Mana tahu di tahun 2000 sekian ada orang pintar. Mana tahu di tahun 3000 ada orang cerdas. Ada orang yang hebat. Ada orang yang mendapatkan ilmu yang sakti kali. Sehingga dia bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran siap untuk diuji kapan saja. Silakan dunia membuka mata. Ambil Al-Quran, kaji Quran. Ada nggak kesalahan di dalamnya? Itulah kenapa kemudian Al-Quran mempertahankan aslinya. Sedangkan kalau Bible, hari ini saya pegang Bible. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini betul sesuai dengan aslinya? Sedangkan ketika saya berdialog dengan orang-orang Kristen, maaf. Yang namanya kitab suci abangku, itu firman Tuhan bukan? Ya, yang namanya perkataan Tuhan tidak mungkin statusnya bodoh dan manusia pintar. Tidak mungkin Tuhan lebih bodoh daripada manusia. Jadi Al-Quran itu siap dikaji sepintar apapun manusia. Maka Al-Quran derajatnya masih di atas kepala. Sehebat apapun manusia untuk menemukan kajian-kajian, temuan-temuan ilmiah, Al-Quran tetap di atas. Bahkan temuan hari ini, begitu dibuka, ternyata di Al-Quran sudah ada lebih dulu. Kenapa bisa demikian? Karena Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran ini perkataan yang maha mengetahui yang berfirman. Jadi perkataannya jauh lebih tinggi derajatnya dari perkataan manusia. Bagaimana dengan Bible? Coba kita lihat setiap hari ketika kita berdiskusi. Orang Kristen lebih pintar dari Bible-nya. Bible-nya mengatakan percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Tapi orang Kristen mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah bla 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 bla. Lebih pintar daripada Bible. Berarti Bible ini dengan kata lain direndahkan oleh pemeluknya itu sendiri. Saya ketika berdialog dengan pendeta, dengan pastor, terkadang yang ngajarin Bible itu mohon maaf saya. Tetapi kalau dia berbicara tanpa Bible, mulutnya itu kayak mesin ketik peninggalan Belanda di tahun 3, Bang. Begitu saya tanya, apa dalilnya? Langsung diam. Artinya apa? Ternyata dia lebih pintar daripada Bible. Berarti dengan kata lain dia telah menjatuhkan derajat Bible itu sebagai perkataan manusia biasa 2000 tahun lalu yang tidak ngerti apa-apa, yang mana dia lebih tahu, lebih pintar daripada penulis-penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan itu, Bang, tidak mungkin bisa dikoreksi oleh manusia. Iya kan? Firman Tuhan tidak mungkin direvisi manusia. Tidak mungkin. Masa kan manusia lebih pintar dari Tuhan? Ah, Tuhan kau berfirman di tahun itu, sekarang nggak zaman lagi. Aku koreksi ya, aku perbaiki ya. Itulah bukti bahwa Al-Quran tak ada mampu mengoreksinya. Tak ada yang mampu kemudian merevisinya. Bukti bahwa Tuhan masih ilmunya di atas daripada manusia. Tapi kalau ada kitab yang setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi,
berarti mungkin pada saat Tuhannya berfirman, Tuhannya lagi tidur. Dia tidak tahu bahwa di tahun sekian hambaku akan lebih pintar daripada Bibelku. Maka dia butuh untuk memperbaiki, mengoreksi, merevisi dan seterusnya. Itulah bukti bahwa kitab itu firman Tuhan atau bukan. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin lalap. Tuhan berfirman, jangan begini. Di tahun itu, cocok. Begitu 1000 tahun ke depan, firmannya sudah nggak laku. Ditinggal zaman, makanya harus dirubah. Jangan makan babi, dirubah, ditambah sedikit. Babi hutan. Jangan makan babi hutan karena itu haram bagimu. Ditambahi kata hutannya. Artinya bahwa penerjemah lebih pintar dari Tuhan. Kalau bagi saya yang berakal, yang telah menguji Al-Quran, tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Maka kalau dikatakan firman Tuhan, maka suci dari revisi manusia, suci dari koreksi manusia. Saya kira begitu, Bang. Oke Bang, setuju saya bahwa manusia tidak mungkin lebih pintar dari Tuhan. Ya, itu saya setuju. Ya, dan Tuhan pasti melakukan benar, tidak ada yang salah. Salah. Itulah Tuhan. Tuhan tetap benar, tidak ada yang salah. Dan manusia tidak mungkin pintar lebih dari Tuhan. Ya, Itu saya setuju. Betul. Ya. Nah, apa yang dijelaskan Abang ya, saya terus terang bahwa saya orang awam ya, saya masih butuh belajar ya. Abang Siap. sudah mengatakan sampai dengan 19 tahun ya. Nah, jadi saya orang awam, saya butuh belajar. Maka Iya. penjelasan Abang, minta maaf, kenapa saya belajar, maka pasti saya bertanya ketika Iya. Iya. maka dari penjelasan Abang itu di sini saya kutip bahwa ada sedikit kesamaan dalam dua kitab itu. Ada bagian, ada kesamaan, ada juga bertolak belakang. Ya, sudah Abang jelaskan juga bahwa kitab Bible lebih dulu, baru Al-Quran. Oke. Dilihat dari hal itu, bahwa muncul dalam pikiranku, apakah betulkah? Karena di sini bahwa Alkitab itu sudah mengikuti ajarannya dengan Bible bertolak belakang. Apakah dalam Al-Quran itu tidak mengutip? Ya, minta maaf Abang ya, saya tidak tahu, maka saya tanya ya, apakah karena Bible itu keluar lebih dulu, Al-Quran itu hadir, tapi mengutip dari isi Bible yang hanya ambil pada intinya saja. Hanya ambil pada intinya saja. Maka di situ mungkin dilihat hanya, oh itu yang lebih benar. Itu. Karena seperti yang Abang jelaskan ya, tadi bahwa kitab itu di Nabi Muhammad ya, itu kuasa Tuhan alam semesta yang memberikannya ya. Sedangkan di sini sekiranya bisa menguatkan saya bahwa itu betul alam semesta yang memberikan, itu seperti apa Bang? Itu dua pertanyaan saya, bahwa satu, apakah tidak mengutip dari isi Bible ke Al-Quran, mengutip hal yang penting aja, karena ada kesamaan. Di sana mengajarkan juga tentang hukum Taurat Musa. Ada kesamaan ya, Musa sama. Jadi apakah ada kutipan? Itu pertamanya itu. Yang kedua, di Nabi Muhammad, seperti Abang sampaikan tadi, dia mendapatkan itu ya, kitab Al-Quran itu dari alam semesta ya. Artinya bahwa Tuhan sendiri ya membagikan itu, dia menyebarkan itu. Apakah
abang bisa menguatkan saya, ya, memperkuat saya bahwa betul bahwa itu adalah dari alam semesta yang beri langsung kepada Nabi Muhammad itu. Oke. Ya, karena dari ketidaktahuan saya mau. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan adanya kesamaan. Ketika umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang kamu sembah? Jawabannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 berapa itu ya. Dikatakan begini. Qulu amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, Nabi Musa dan Isa. Yang datang dari Tuhan yang sama. Jadi kalau Tuhan yang kami sembah itu maha menyaksikan, berarti apa yang terjadi pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Lot, Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya Nabi disaksikan oleh Tuhan yang satu ini. Lalu kemudian Tuhan yang satu ini menyampaikan berita yang sudah pernah ia beritakan sebelumnya kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad. Apa yang salah? Sumbernya sama. Justru kalau kita lihat Hindu, tidak ada kesamaan dengan ajaran para nabi kita. Memang dia tidak berasal dari Tuhan yang sama mungkin. Itu yang pertama. Al-Quran menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dikatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran itu aku wahyukan kepadamu telah ada kitab Torah yang lebih dulu yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada kesamaan, karena sumbernya sama. Sumbernya sama, jadi ada kesamaan. Jadi tidak mungkin kemudian sumber sama, tidak ada kesamaan. Pasti ada sama. Nah sekarang muncul kecurigaan. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini mempelajari Taurat, mempelajari Bible. Nabi Muhammad disebut adalah orang yang ummi, buta huruf. Beliau tidak bisa baca Torah. Beliau tidak bisa baca Injil. Beliau tidak tahu kitab Perjanjian Baru. Beliau tidak tahu sama sekali. Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak pernah baca Torah, tidak pernah baca Injil, bisa menyusun begitu sempurna tanpa koreksi lagi setelahnya. Oh ini keliru, ternyata begini. Oh ini keliru, ternyata begini. Dan bagaimana mungkin tidak ada pengabaran Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Bagaimana mungkin tidak ada Nabi Muhammad melakukan daftar pustaka, tinjau museum, mengumpulkan angket kesaksian-kesaksian orang? Bagaimana mungkin? Tersusun dengan rapi, tidak ada koreksi, tidak ada perbaikan. Masahibkul wama, apa dikatakan? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang datang kepadanya itu yang disampaikan. Dia menyampaikan ini, ya itulah yang disampaikan. Nah, Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Beda dengan Lukas, beda dengan Markus, dengan Matius, mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Yohanes mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Tapi Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa, Bung. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Adam. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Nabi Abraham. Begitu juga Nabi Muhammad. Jaraknya itu kurang lebih 700 tahun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui itu? Kalau bukan dari berita-berita gaib dari pencipta langit dan bumi. Kalau saudara, rupanya dia melakukan jiplak, pasti kita akan menemukan kesalahan revisi berikutnya, koreksi berikutnya. Pasti itu.
Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu menyampaikan Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu dikoreksi, diperbaiki. Jadi dengan adanya kesamaan, itulah bukti bahwa bersumber dari sumber yang sama. Cuman ketika Al-Quran datang, polanya harus kita sadari tuh. Bahwa ketika ada reformasi, sebelumnya pasti ada orde lama, orde baru. Sebelum orde baru, ada orde lama. Orde lama nanti akan dilengkapi oleh orde baru. Orde baru dan orde lama nanti dia akan diperbaiki, dilengkapi oleh reformasi. Nah, itulah yang terjadi kemudian. Ketika ada motor keluar produk pertama, pasti produk kedua memperbaiki. Produk ketiga memperbaiki. Produk terakhir yang melengkapi. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu motor manual, sekarang matic. Semua serba diperbaiki. Yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan yang sebelumnya. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, Pak. Jadi simpulnya ada kesamaan karena Allah pencipta dan bumi yang mewahyukan Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Isa, Yesus dalam hal ini, itu adalah Tuhan yang sama yang mewahyukannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang ditorehkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan jiplak-menjiplak terhadap kitab sebelumnya. Nabi Muhammad buta huruf, beliau tidak ngerti baca Torah, baca Injil, baca kitab-kitab perjanjian baru Nabi Muhammad. Dan tidak ada sejarahnya, baik itu dari Kristen, pembenci-pembenci Nabi Muhammad juga, atau siapapun itu, tidak ada mereka menemukan data di luar Islam yang mengatakan pada suatu hari Nabi Muhammad bernarasi. Bang, saya cek sambil cek wifi. Suara saya abang bisa dengar? Kedengaran. Kedengaran ya? Iya. Oh, oke. Kedengaran, Bang. Kedengaran. Ya. Apa yang sudah disampaikan abang tadi ya, berkaitan dengan kitab ini, kembali saya nak tanya abang, dalam kitab Al-Quran, abang, macam mana kita bisa, ya, saya bisa mempelajari, sedangkan di dalamnya itu apa tulisannya pakai Arab begitu. Iya. Itu sederhana, Bang. Ada metode mempelajarinya memang. Ada metode mempelajari Quran. Nah, jadi anak-anak kecil pun dengan mudah bisa memahaminya. Apalagi orang seukuran kita, dewasa seperti kita, itu lebih mudah lagi. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Ada metode baca Quran dengan cepat. Yang penting kita serius ingin belajar. Pasti bisa. Namanya ini metode Iqra. Iqra 1, Iqra 2, itu bisa. Dengan mudah kita pelajari. Dan Al-Quran tidak menutup diri untuk dipelajari memang. Al-Quran membuka diri untuk dipelajari. Makanya di masjid itu pakai toa untuk mengajak orang, ayo kaji Quran, ayo kaji Quran. Bukan ditutup-tutupi, tapi malah dibuka untuk siapapun. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Litubayyina linnas, bukan hanya kepada satu orang saja atau satu kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu diwahyukan. Begitu, Bang. Maksud saya, Bang, yang sesederhana mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya mudah langsung dibaca, mudah langsung dimengerti. Karena kalau untuk ada yang lengkap dengan terjemahannya sudah ada. Jadi tinggal beli Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Al-Quran terjemah namanya. Itu bisa. Jadi sudah itu ada namanya Al-Quran terjemah. Terjemahan, betul. Begitu, Bang. Silakan, ada di Gramedia kayaknya, Iya, di Gramedia itu ada dijual, di toko-toko buku
itu biasanya ada. Begitu abangku. Siap bang. Iya. Siap bang. Mungkin, Mohon izin ya bang ya. Saudaraku semua saya mohon izin ya bahwa abang juga mempelajari kitab ya, saya juga mungkin ke depan lah saya akan berusaha untuk mempelajari ya. Baik bang, baik, baik. Kan kita saling bisa mempelajari ya. Siap, silakan. Saya juga seperti sampaikan abang sudah pelajari sampai 19 tahun. Nah, ini juga makanya saya terus tanya ya. Baik. Baik. Terakhir kata ya, abangku. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama bang. Bahwa diskusi kita saya menganggap sangat bagus dan kita pakai dengan sopan santun yang baik, dan saya senang dengan diskusi ini. Puas saya. Ya, sama bang, sama. Itu. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Abang juga mengatakan. Sama-sama bang. Sama-sama. Saya hanya sehat terus bang. Jika ada kekurangan saya, mohon maaf karena saya ini orang awam. Jadi sama-sama kita juga minta maaf. Harus dan kepada saudara-saudaraku yang di bawah dalam diskusi ini tidak puas dengan saya atau apa, silakan saya terima. Tapi inilah dalam diskusi yang baik. Iya, Masya Allah. Terima kasih bang atas kehadirannya di Komal kita. Nanti hadir lagi kapan-kapan, hadir lagi ke sini kita diskusi lagi ya. Oke. Bang, saya satu harapan saya. Bisa tidak bang? Satu saja harapan pesan saya. Silakan. Saya hormat sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila. Dalam Komal ini ada juga anggota Pemuda Pancasila. Salam hormat. Dan juga saya mau pesan sesama agama antara Katolik dan Islam, mohon supaya lebih cerdas menyikapi suatu hal. Toleransi itu sangat penting. Kita menjaga NKRI ini ke depan lebih baik. Jangan merusak hanya karena berbeda agama. Kalau ada berbeda sesuatu, marilah kita diskusi seperti ini. Ya. Iya. Mantap sekali abangku. Salam hormat. Ya. Kita banyak teman akrab di DPP pusat. Iya, siap. Mantap. Oke. Thank you bang, thank you. Oke. Saya anggota Pemuda Pancasila Malaysia. Oh, siap abang. Thank you bang, thank you. Oke. Iya. Makasih juga abang. Oke abang. Makasih. Thank you bang, thank you. Kita naikkan lagi yang lain. Selamat istirahat abang. Ya, silakan saudara kami non-muslim yang lain yang masih mau diskusi dengan tema ini, waktu dan tempat disilakan. Sebisa mungkin kalau ini sama seperti abang kita itu ya, diskusinya, kita akan melayani dengan baik. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam bang. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya bang ya? Iya Islam bang. Iya, alhamdulillah. Gimana? Kok langsung hilang? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat bang. Salam kenal, saya dari Palu. Oke, saudaraku dari Palu, terima kasih banyak. Terima kasih. Atas dukungannya. Selamat. Mudah-mudahan. Amin.
Moderator langsung menghilang, orang tahu Anda bikin. Baru mau bicara orang nak kasih turun nih. Balas ya anak. Dinda Pandi pakar mula. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takdim dari Madura Bang. Sahabat kita dari Madura, hebat kali, Masya Allah. Salam kenal abangku. Iya. Saudara Pandi betul-betul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sulawesi Tenggara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Masya Allah. Sehat Bang Zuma. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Cuman orang Jawa bilang cakarut lui. Sahabat-sahabat kita orang Jawa mengatakan cakarudu. Kalau orang Jepang bilangnya cekrudut. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Cirebon Bang. Lanjutkan Bang. Siap. Paham oten-oten Bang. Merdeka. Makasih. Cekrudut. Dia pernah matiin Lapandi. Agak rasa begadang nih. Oh, besok ada pendeta. Dari informasi Dinda Fandi ada 2 pendeta. Semoga mau. Tadi. Oke. Saya paling habis zuhur. Tadi siapa itu? Mengrespon ya? Allahu Akbar, cakarut di Indonesia. Halo, selamat malam. Orang mengantuk tahu dikasih, orang tidur bukan mengantuk, orang tidur. Halo, selamat siang. Dari mana Ki? Dari tadi. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat Bang. Iya. Gimana saudara? Ada yang bisa kami bantu? Enggak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya Apa kembali kabar? lagi nama Bang Zul. Baik, mengingatkan lagi untuk yang muslim tolonglah. Kasihan Bang Zuma ini. Jadi untuk kita edukasi lah untuk mendengarkan dari Bang Zuma. Jadi harap jangan mengajukan dulu. Begitu aja Bang Zuma. Ya sudah turunkan saya moderator. Makasih Bang Zuma. Siap, makasih Bang, makasih. Makasih banyak teman-teman. Iya. Di kota kita ini juga sudah pukul 3:30 subuh ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Dari mana Bang? Iya, halo selamat malam saudara Gama-Gama.
Katolik, Protestan, abang? Selamat malam. Malam juga, abang. Dari Katolik, Protestan. Protestan. Baik. Silakan, mungkin bisa kita bahas tema ini. Iya. Silakan, bang. Temanya, Percaya Yesus tidak binasa. iya betul. Ya. Terus, Andai apa abangku yakin dengan percaya Yesus tidak binasa? ya. Kalau percaya kenapa malah jadi Kristen, bang? Kenapa? Kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Loh, ya saya karena percaya Yesus makanya jadi Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, bang. Loh, ya memang. Terus, Yesus datang bukan bawa agama Kristen. ya terus kenapa jadi Kristen kalau itu? Nah, Kristen itu kan organisasi yang menaungi orang-orang yang percaya Yesus. Oh, jadi organisasi Iya. yang menaungi orang-orang yang percaya. Tapi Iya. perilaku Yesus. orang-orang ini kok bertentangan dengan ajaran Yesus gitu loh, bang. Yesus kan mengatakan, Yesus mengatakan kalau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, betul. Nah, adakah Yesus melakukan pekerjaan seperti ke gereja, ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersenat, menyembah Yesus? Apakah ada pekerjaan kayak gitu, bang? Ya orang Kristen kan beribadahnya di gereja. Yesus, Tempatnya di gereja. kalau Ya Yesus, bisa di mana saja sebenarnya, mau di mana saja bisa. Tetapi Yesusnya harus berpacu kepada pekerjaan Yesus, bang. Wih. Ya zamannya Yesus waktu dia datang kan dia ke tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, Ya apa salahnya kita yang sekarang bikin sebuah tempat yang bagus untuk kita beribadah bersama-sama, yang namanya gereja. nah kan Yesus tidak ke gereja, bang, ke sinagoge Yesusnya. Lah iya kan itu tempat ibadah. Ya ibadah bagaimana dulu ibadahnya? Yesus kan tidak ibadah menyembah dirinya, tapi menyembah kepada Elohim. Lah iya. Nah kita kan menyembah Allah. Kalau kita menyembah, karena Yesus dengan Allah kan satu, jadi mau menyembah Allah ya menyembah Yesus ya menyembah Allah. Oh, Yesus tidak ajarkan itu. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Elohim saja. Loh, Yesus bilang kalau kamu mau menuju kepada Bapa ya harus melalui Yesus. Melalui ajaran, Bukan menyembah Yesus. melalui ajaran Yesus, bukan melalui menyembah Yesus, bang. Karena Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau memegang perintahku, kan gitu. Iya. Iya. Nah, perintah Yesus mana yang dilakoni sampai ke gereja? Hari Minggu lagi. Nah, ibadah itu hanya begini, supaya keteraturan dalam beribadah ya sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja bahwa Oh, Bapak gereja. Bukan Yesus berarti yang Anda ikuti. ibadah. Jadi Bukan. sebenarnya hari apa saja? Oh enggak, Yesus tidak mengajarkan itu, bang. Hah? Yesus tidak mengajarkan hari apa saja. Beribadah kepada Tuhan itu bukan hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Setiap hari kita harus beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terpenting yang Yesus pekerjakan itu apa yang Yesus kerjakan? Sabtu atau Minggu? Kenapa? Yang Yesus kerjakan Sabtu atau Minggu? Ya yang Yesus kerjakan setiap hari. Yesus kan beribadah setiap hari. Pergi ke sinagoga, pergi ketemu orang-orang murid-muridnya untuk beribadah. Yang dikuduskan hari apa, bang, sama Yesus? Hari Sabat. Sabtu kan? Iya. Nah terus kenapa Kristen hari Minggu?
Ya tidak masalah. Lah justru itu masalahnya. Yang penting kita menyembah Tuhan. Hari itu tidak menjadi masalah. Kata siapa, Hari apa Bang? saja bisa. Keluaran 31 nomor Jadi makanya Tuhan bilang nomor jangan hanya mengikuti aturan-aturan duniawi, tapi intinya tuh hati kita loh, beribadah. hari Sabat itu bukan duniawi, Sabat itu perintah Elohim, Bang. Lah iya. Ya terus kenapa Tapi kan hendak dilakukan? Tuhan tidak mengharuskan harus hari-hari Sabat. Memang yang dikuduskan adalah hari Sabat. Justru Keluaran 31:14 kalau tidak mengkuduskan Sabat itu dibunuh. Nah itu kan aturan zamannya. Nah, itulah pekerjaan Yesus. Itu makanya aku bilang kalau Anda mengikuti Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Yesus itu adalah praktisi Yudaism, bukan praktisi Kristen. Justru kalau Anda Kristen berarti Anda tidak percaya Yesus. Loh. Ya salah. Enggak, Bang, itu udah benar. Pandanganmu yang salah. Oh enggak dong, kalau percaya Yesus melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Perintah yang terutama dan yang utama itu apa? Perintah terutama itu adalah mengasihi Elohim. Ya itu. Nah, kalau mengasihi Elohim, kalau mengasihi Elohim, apakah membantah ajarannya atau mengikuti ajarannya? Ya mengikuti. Ajaran Elohim Sabat atau Minggu? Itu, makanya dia bilang hari itu tidak menjadi masalah. Nah itu berarti Anda tidak mengikuti Elohim, tidak mengasihi Elohim. Berarti kan udah aku bilang, kalau Anda percaya Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Jadi mau selamat atau tidak bukan penilaian dari Anda. Tapi Penilaiannya berdasarkan Yesus kan? Iya. Nah, hidup kekal itu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Semua betul? pada akhirnya nanti Yesus Allah yang menentukan kamu mau masuk surga atau tidak itu. Kamu mau beribadah sampai setiap hari jungkir balik juga, kepala di bawah kaki di atas juga, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kamu untuk masuk surga ya tidak. Nah, itu pintar. Tapi Anda harus tahu, rahasia untuk masuk surga Yesus sudah bocorkan. Apa itu? Percaya kepada Dia dan melakukan pekerjaan yang Ia kerjakan. Nah, sekarang kenapa Anda jadi Kristen? Percaya kepada Yesus. Nah, kenapa jadi Kristen kalau gitu? Loh. Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ya orang-orang Kristen. Nah, ada nggak Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Kekristenan, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Iya memang. Yesus mengajarkan kebenaran. Iya, betul. Itu pintar. Nah, kebenaran orang yang percaya Yesus itu yang namanya orang Kristen. Nah, kalau dikatakan percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, Kristen itu dibangun dari beberapa pokok. Yang pertama menyembah Yesus, percaya kepada penyaliban nebus dosa, kemudian percaya kepada kitab kanonik, percaya kepada surah Paulus, percaya kepada Paulus sebagai rasul, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Apakah itu ajaran Yesus? Iyalah. Di mana Yesus mengajarkan tentang buku-buku yang saya sebutkan tadi? Ya itu semua yang sudah dikanonkan, yang harus dibaca dan diyakini dan dipercayai. Di mana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Ya yang sudah dikanonkan itu, yang sudah dikanonkan, yang sudah di. Ya silakan Anda mengkanonkan berapa kali pengkanonan, silakan. Di mana Yesus memberikan validasi tentang buku-buku itu? Itu mau Yesus, ya intinya Yesus itu yang penting kamu melakukan apa yang difirmankan. Nah iya itu. Iya. Kalau apa yang difirmankan, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau jangan menambah, boleh nggak ditambah surah-surah Paulus? Ada hukum-hukum.
Jangan menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Boleh nggak menambahkan apa yang diperintahkan Paulus masuk ke dalamnya? Menambahkan ajaran Paulus maksudnya? Ya kan ajaran Paulus ajaran asing bagi orang-orang Yahudi, Paulus itu bagi Yesus. Itu kan dari Yesus yang Kata siapa? Kata siapa dari Yesus? Nah inilah kesalahannya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, yang kudu percaya Yesusnya dong, jangan percaya yang lain. Percaya Yesus, masa nggak percaya Paulus? Kalau percaya Yesus, kenapa jadi Kristen? Paulus itu apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Firman, nah itu yang Yesus Paulus ajarkan. Di mana Yesus pernah membahas tentang Paulus? Di mana? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus. Iya. Dan Yesus terus mengajarkan Paulus. Yesus itu mengajarkan Firman Tuhan. Nah Firman Tuhan yang sudah diajarkan itu Paulus teruskan mengajarkan kepada orang. di mana Yesus pernah mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Enggak pernah. Ajaran-ajaran itu yang sudah dikalamkan, yang disampaikan oleh Paulus, disampaikan oleh Matius, Markus, yaitu Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu, kitab-kitab itu Yesus nggak kenal. lah iya memang. Nah ya, kalau percaya Yesus ya percaya kepada ajarannya, jangan percaya kepada buku-buku yang Yesus tidak pernah ajarkan. Ajaran-ajaran itu yang sudah difirmankan lewat surat-surat itu. Bapak, kalau percaya kepada Yesus harus mengikuti pekerjaan Yesus, bukan pekerjaan yang lain yang ada di surat-surat itu. Ada nggak pekerjaan Yesus makan babi? Ya Yesus tidak mengajarkan makan babi, semuanya itu makan. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Kamu dengar, berguna bagi tubuhmu itu makan tidak menjadi masalah kalau itu berguna bagi tubuhmu. Dan itu bukan ajaran Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran iblis. Ajaran iblis itu ketika Tuhan datang kepada tubuhmu, itu ajaran iblis. Jangan kau ajak orang lain untuk itu ajaran iblis, begitu. Jangan mengajak orang lain untuk mengikuti kehendak bodohmu. Itu ajaran iblis, Abang. Ketika Adam menerima perintah jangan. Masa ajaran iblis ada di Firman? Firman itu yang sudah diakui oleh begitu ribu orang kok kau. Kan memang nubuatan Yesus mengatakan iblis akan datang menyesatkan banyak orang. Ya iya, tapi bukan iblis, bukan di Firman itu yang iblis. Kata siapa? Orang-orang yang menghalalkan seluruh makanan itu iblis. Adam jatuh dari surga itu karena iblis datang menghalalkan seluruh makanan. Ketika Tuhan membawa aturan-aturan, jangan makan ini, jangan makan itu, terus ada yang datang menghalalkan semuanya, itu iblis. Yesus mengatakan apa di Matius 5:19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Di mana? Matius 5 nomor 19. Coba kamu baca. Ya itu tadi barusan. Tidak seperti itu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan babi. Ya hukum Taurat babi itu bagian dari Taurat. Haramnya babi itu bagian dari Taurat. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Makanya di dalam Yesaya 66 nomor 15-16, barang Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Tuh, diancam pemakan babi itu dibakar. Yesus itu memang dia menggenapi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat.
Tapi Menggenapi semua itu melengkapi, hukum bukan menghapuskan. Taurat. Bukan menghapuskan. Yesus Nah, tidak menghapuskan. kalau begitu kenapa makan Menggenapi babi? dan melakukan, menggenapi. Kenapa makan babi kalau begitu, Bang? Menggenapi. Kamu Iya, dengar kalau dulu. Menggenapi. kalau tidak menghapus, kenapa makan babi? Ya, Yesus tidak melarang itu. Yesus bilang, yang penting kamu. Itu Yesus hukum tidak Taurat yang melarang. Itu hukum Taurat. Yohanes Matius 5:19 tadi itu kata Yesus jelas. Ya. Nah, barang siapa yang makan babi, neraka enggak menurut Yesus? Tidak. Yo, itu dalilnya. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil Ya. dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Hukum Taurat yang paling utama yang harus dilakukan itu 10 hukum Taurat. Itu yang Kata harus siapa? dilakukan. Kata siapa? Hukum-hukum yang lain Kata itu, siapa? hukum-hukum yang lain itu semua tercantum dalam 10 hukum Taurat itu. Oh, berarti Anda tidak percaya Yesus. Oh, ya percaya. Loh, Yesus mengatakan Matius 5:19, meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada yang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Anda mengatakan tahu? cuman 10. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti. Kamu tahu, hukum Taurat kan tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ya, Nah, Yesus melakukan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. ya karena dia nabi, dia rasul. Nah, Dia itu bukan contoh. manusia. Lu contoh Ada pula, hal-hal. contoh. Makanya Contoh. ada hal-hal yang boleh diikuti. Masa pada hari Sabat karena itu tidak boleh melakukan sesuatu, orang yang sakit yang harus kita Itu tolong, Yesus, tidak ditolong. Yesus itu diutus oleh Elohim. Itulah ajarannya, Sama seperti Daud. Yesus menunjukkan ajaran Sama seperti itu. Daud. Daud Yesus juga menunjukkan dilarang. ajaran yang baiknya seperti itu. Jadi bukan karena hukum Taurat terus kita harusnya menolong, kita tidak menolong. Mengerti? Apa yang Anda lakukan? Itu Yesus, bukan ente. Yesus itu Yesus yang ajarkan memiliki. seperti ini, bodoh. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan kekudusan Sabat? Di mana? Pada waktu hari Sabat Yesus menyembuhkan orang Ya, sakit. dia menyembuhkan orang, bukan Loh, iya, membatalkan iya. Taurat. Karena Menolong, ada orang, kan? ada orang yang membutuhkan pertolongan pada hari itu sebagai utusan Tuhan, wajib dia menolong. Ya itulah yang harus dilakukan juga oleh manusia. Apa yang Anda lakukan kepada manusia? Apa? Makan babi? Loh. Kamu utamakan babi, kamu otakmu hanya sepotong hanya babi saja. Karena bahaya makan babi itu, otak nggak berfungsi kayak Anda ini. Kamu otakmu picik, Loh, kok kecil. jadi picik? Anda yang picik. Yesus Dia tidak memikirkan pernah. hal yang besar, yang baik untuk Apa membangun yang bangsa. baik? Apa yang baik? Apa yang baik yang dari agama Anda? Apa? Apa? Mengasihi, melakukan Apa mengasihi? yang baik, Apa? Mengasihi membangun gimana? bangsa. Bagaimana Bukan Anda mengatakan merusak, diri Anda mengasihi? menghina. Bagaimana Anda mengatakan mengasihi sementara Anda mengajarkan orang lain meninggalkan perintah Tuhan? Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Matius 5:19. Tidak meninggalkan perintah Tuhan. Kalau tidak Firman meninggalkan Tuhan. perintah Tuhan, kenapa Harus jadi melakukan Kristen? firman Tuhan. Kalau Tidak. melakukan perintah Tuhan, kenapa jadi Kristen, Pak? Nah, iyalah, saya harus jadi Kristen. Lah, kenapa? Emang ada firman Tuhan untuk jadi Kristen? Ya, saya kan pengikut Kristus yang namanya Kristen. Kristus yang mana yang mengajarkan makan babi, Bapak? Ya, Yesus Kristus. Ya. Di mana Yesus Tuhan saya. Kristus mengajarkan makan babi? Tidak harus makan babi. Iya. Kalau itu tidak berguna. Makanya berguna, ya, Yesus tidak mau mengatakan, makan. percuma Kalau itu tidak- mereka beribadah kepadaku, sedangkan tidak sehat perintah, sedangkan Tidak- perintah tidak yang sehat dilakukan untuk perintah tubuh, ya, manusia. tidak usah dimakan. Lah, perintah Yesus tidak boleh Makanan dimakan. yang halal pun kalau tidak sehat untuk tubuh ya tidak usah dimakan. Yesus yang mengatakan jangan makan kok. Semua makanan itu Ya, itu boleh dimakan. menurut Paulus, itu menurut Paulus, menurut Loh, Yesus itu tidak. Menurut Paulus itu kan Menurut firman Yesus Tuhan. tidak. Menurut Firman Yesus Tuhan tidak. yang disampaikan oleh Paulus. Lukas Yang mungkin Paulus 16 tidak nomor 17. menyampaikan firman Tuhan. Paulus Lukas- menyampaikan firman Tuhan. Lukas Jadi kalau 16 kamu jangan karena tidak
mengikuti firman Tuhan dalam Alkitab terus kamu mau bawa Oh, jadi menurut untuk saudara, tidak percaya jadi menurut saudara firman Paulus Tuhan. itu Tuhan. Bukan Tuhan. Terus kenapa Anda ikuti perintahnya dan Anda mengatakan Dia perintah kan Tuhan? menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mana yang datang? Tuhan mana yang datang kepada Paulus? Tuhan mana yang datang kepada Firman Paulus? Tuhannya yang kita ikuti. Firman Ya, Tuhan yang mana? disampaikan Yang oleh mana? Paulus, Di bukan- mana? bukan Di Paulusnya mana yang Paulus diikuti. mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan itu di mana? Di mana? Bukan menulis, menyampaikan. Ya, di mana Mengajarkan. Paulus mengatakan? Di mana Paulus mengatakan bahwa dia menyampaikan firman Tuhan? Di mana? Lah ya firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Iya, di mana? Di mana Paulus Jadi mengatakan bagus itu? lah, di surat Di bagus lah. mana? Justru Di dia surat mengatakan bagus lah. apa yang aku katakan, aku bukan berkata menurut firman Tuhan, kata Paulus. Tuh. Anda yang menganggap perkataan Paulus perkataan Tuhan, berarti Anda mentuhankan Paulus. Bukan perkataan Tuhan. Mati meja. Lah iya kan. Memang kamu pintar untuk memutar. Karena otakmu hanya seperti begitu. Karena kamu tidak percaya Tuhan. Loh, kalau saya tidak percaya Tuhan, saya akan jadi Kristen. Lucu Anda ini. Lucu saudara saya ini. Kalau orang percaya kepada Yesus, maka orang itu akan menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen, Bapak. Loh. Siapa yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus? Ya, firman Tuhan. Ya, yang mana firman Tuhan yang mana? Ya banyak di situ di firman Tuhan tuh menyembah Allah. Itu sudah sebab karena Tuhan Yesus dan Allah tuh satu. Bapa dan anak itu satu. Tidak ada. Iya mati meja. Itu betul Abang. Kalau kamu tidak percaya Bapa dan anak ya tidak usah ngomong sampai mulut berbusa juga tetap. Oke, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Ya dia Tuhan lah. Tuhan. Yesusnya mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dikenal sebagai Tuhan karena dia dan Bapa satu. Tidak ada perbedaan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata Yesus. Yesus itu dia masuk dalam segala sisi. Dia mau jadi utusan, dia mau jadi nabi, dia mau jadi Tuhan. Mulai ngaco, mulai masuk angin. Mana ada Yesus mengajarkan begitu? Itu ajaran Kristen. Yesus hanya ingin dikenal. Kristen seperti itu. Terus kalau sewot? Ajaran Yesusnya, ajaran Yesusnya mau dikenal sebagai utusan, ya, biar Bang. aja. Iya, angkat tangan dia, menyerah dia, menyerah dia. Intinya itu, intinya bukan manusia yang menilai. Intinya bukan manusia yang menilai. Menyerah dia, menyerah. Yesus mau dikenal sebagai utusan, abangku. Yang menentukan itu Tuhan yang menentukan. Yesus mau dikenal sebagai utusan. Kenapa jadi Anda mau dikenal sebagai kita Tuhan? melakukan apa yang menjadi apa yang baik kamu lakukan, yang tidak baik. Kenapa Anda mengenalnya dengan seperti itu, abangku? Makanya kan Tuhan bilang, jangan sampai kamu menyebut Tuhan tapi kamu tidak masuk surga. Ya itu karena kalau menyebut ucapanmu Tuhan, menyebut Tuhan tapi kelakuanmu tidak. Makanya kelakuan Anda makan babi itu ikut siapa? Kelakuan Anda makan babi itu ikut siapa? Mulai. Makanya kan mulai.
intinya pada akhirnya semua dari semua itu endingnya bukan kamu yang imani menentukan, saja. bodoh. Imani saja. Bukan kamu yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya Tuhan sudah menentukan akan membakar manusia yang makan babi. Ya nanti bukan sekarang kamu tentukan. Loh, Tuhan nanti. Tuhan sudah menuliskan Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Cuma penggenapan Yesus datang Ya mulai lagi. menggenapi semuanya itu. Yesus lagi yang sudah datang difitnah. menggenapi semuanya itu. Yesus lagi yang difitnah. Yesus datang menggenapi semua hukum Taurat. Yesus lagi yang difitnah. Kalau Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, ikuti Yesus dan melakukan maka Anda akan selamat. Oke, sekarang menggenapi itu artinya apa menggenapi? Ketika babi haram lalu digenapi, babi menjadi apa? Babi haram. Ya, ketika babi haram, lalu Yesus datang menggenapi babi haram ini, lalu babi jadi apa? Loh babi, ini daging untuk dimakan. Kita katanya yang ingin berdialog, yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma, silakan aja. Boleh langsung sekaligus 2 orang, tapi ingat seorang pendeta itu harus memberikan contoh yang baik. Seorang pendeta tentu harus menyampaikan bagaimana menjadi seorang pengajar gitu ya kan ya. Pendetanya harus jujur mengakui salah-salah, benar-benar kan gitu. Jangan doktrin kayak tadi, kasihan. Untuk itu sekali lagi kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyertai live kita pada malam hari ini sampai subuh hari ini. Insya Allah ini semua menjadi nilai positif untuk kita semua. Amal jariah yang insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amalan kebajikan untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kekurangan dan terima kasih ketika ada hal yang menjadi nilai positif yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semuanya. Ya, besok kita jumpa lagi ya teman-teman. Saya rasa tema ini masih kita pertahankan untuk beberapa kali pertemuan. Tapi kalau kita sudah menemukan pendeta atau pastor yang bisa menjawab kita dengan baik, saya rasa kita pindah ke tema yang baru yang mungkin jauh lebih menarik. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih. Tolong di follow akun kita ya, akun Bang Suma 01 ini. Begitu juga channel YouTube Zulkifli M. Abbas, tolong di subscribe teman-teman. Channel Zulkifli M. Abbas Official itu di subscribe. Supaya semakin banyak orang yang bisa mendengarkan materi-materi diskusi kita. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, diberkati oleh Allah. Diberikan kemudahan dalam urusan agama maupun urusan kita sebagai anak bangsa. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.